Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maharani Ayu Saskia dengan nomor BP 2012057. Nama saya Zulfikar Ahmad. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang absorpsi. Baiklah, ada beberapa poin yang akan kami jelaskan di sini. Yang pertama yaitu definisi dari absorpsi, yang kedua prinsip kerja, yang ketiga jenis-jenis dari absorpsi, yang keempat istilah-istilah yang digunakan pada absorpsi, yang kelima faktor-faktor mempengaruhi absorpsi, dan yang keenam aplikasi absorpsi. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu definisi dari absorpsi. Apa sih absorpsi itu? Merupakan proses pemisahan bahan dari satu campuran gas dengan cara pengikatan bahan tersebut pada permukaan absorben cair yang diikuti dengan pelarutan, atau proses penyerapan suatu zat oleh zat lain. Dalam proses ini, zat yang diserap masuk ke bagian dalam zat penyerap. Nah, bagaimana sih prinsip kerja dari absorpsi ini? Prinsip kerja absorpsi. Kolom absorpsi adalah sebuah kolom di mana ada zat yang berbeda fase mengalir berlawanan arah yang dapat menyebabkan komponen kimia ditransfer dari satu fase cair ke fase lainnya. Terjadi hampir pada setiap reaktor kimia. Proses ini dapat berupa absorpsi gas, distilasi, pelarutan yang terjadi pada semua reaksi kimia. Campuran gas yang merupakan keluaran dari reaktor diumpankan ke bawah menara absorber. Di dalam absorber terjadi kontak antara dua fasa, yaitu fasa gas dan fasa cair, yang mengakibatkan perpindahan massa difusional dalam umpan gas dari bawah menara ke dalam pelarut air sprayer yang diumpankan dari bagian atas menara. Peristiwa absorpsi ini terjadi pada sebuah kolom yang berisi packing dengan dua tingkat. Prinsip kerjanya dengan cara memanfaatkan besarnya laju difusivitas molekul-molekul gas pada larutan tertentu dan dapat dilakukan pada fluida dengan konsentrasi rendah ataupun tinggi. Campuran dikontakkan dengan cairan pelarut yang mampu melarutkan salah satu komponen dalam campuran gas tersebut dan dikontakkan dengan waktu tertentu dan suhu tetap. Maka akan terjadi suatu kesetimbangan di mana tidak lagi terjadi perpindahan massa. Driving force adalah proses perpindahan massa adalah jumlah konsentrasi zat terlarut. Nah, setelah kita tahu prinsip kerja dari absorpsi, berikut saya akan jelaskan mengenai jenis-jenis dari absorpsi. Ada dua jenis dari absorpsi. Yang pertama, fisika dan kimia. Secara fisika, merupakan absorpsi dari gas terlarut dalam larutan penyerap tersebut tidak disertai dengan reaksi kimia. Proses absorpsi penyerapan ini terjadi karena diakibatkan oleh adanya interaksi-interaksi secara fisik seperti proses terjadinya difusi gas-gas di dalam air dan juga proses pelarutan yang berlangsung dalam fase gas menjadi fase cair. Contoh dari reaksi proses absorpsi ini seperti absorpsi gas HS dengan AN metanol, propilen, dan juga karbonat. Selanjutnya, absorpsi kimia merupakan suatu proses absorpsi gas terlarut di dalam larutan penyerap disertai dengan adanya reaksi kimia yang terjadi di dalam proses tersebut. Contohnya seperti absorpsi dengan adanya larutan monoetanol amine atau MEA, NaOH, dan KCO. Aplikasi dan absorpsi kimia dapat dijumpai pada ion exchange dan proses penyerapan dari gas-gas CO2 yang terdapat pada industri pabrik amonia. 4. Istilah-istilah pada absorpsi. Yang pertama, absorber dan stripper, yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan satu komponen atau lebih dari campurannya menggunakan prinsip perbedaan kelarutan. Kedua, solvent, yaitu cairan atau gas yang melarutkan solut. 3. Solut, yaitu komponen yang dipisahkan dari campurannya.
Dan terakhir adalah absorpsi, yaitu operasi pemisahan solut dari fase gas ke fase cair, yaitu dengan mengontakkan gas yang berisi solut dengan pelarut cair atau disebut dengan solvent atau absorben yang tidak menguap. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama, kelarutan atau solubility gas dalam pelarut dalam kesetimbangan. Kedua, tekanan operasi, temperatur, dan pada umumnya naiknya temperatur menyebabkan kelarutan gas menurun. 6. Aplikasi proses absorpsi. Absorpsi dalam dunia industri digunakan untuk meningkatkan nilai guna dari suatu zat dengan cara merubah fasenya. Yang pertama, yaitu proses pembuatan formalin. Formalin yang berfase cair berasal dari formaldehid yang berfase gas dapat dihasilkan melalui proses absorpsi. Teknologi proses pembuatan formaldehid sebagai gas diinputkan dimasukkan ke dalam reaktor. Dan output dari reaktor yang berupa gas itu didinginkan pada kondensor dan dimasukkan ke dalam absorber. Keluaran dari absorber pada tingkat 1 mengandung larutan formalin dengan kadar formaldehid. Yang kedua, yaitu proses pembuatan asam nitrat. Pembuatan asam nitrat atau absorpsi NO dan NO2. Proses pembuatan asam nitrat tahap terakhir dari proses pembuatan asam nitrat berlangsung dalam kolom absorpsi. Pada setiap tingkat kolom terjadi reaksi oksidasi NO menjadi NO2 dan reaksi absorpsi NO2 oleh air menjadi asam nitrat. Kolom absorpsi mempunyai 4 fluks masuk dan 2 fluks yang keluar. Yang ketiga yaitu pemutihan gula tebu. Gula yang masih berwarna dilarutkan dalam air kemudian dialirkan melalui tanah diatomai dan arang tulang. Zat-zat warna dalam gula akan diabsorpsi sehingga diperoleh gula yang putih bersih. Keempat yaitu norit, yaitu tablet yang terbuat dari karbon aktif norit. Di dalam usus norit membentuk sistem koloid yang dapat mengabsorpsi gas atau zat beracun. Yang kelima yaitu penjernihan air. Dengan menambahkan tawas ataupun aluminium sulfat akan terhidrolisis membentuk AlOH 3 kali yang berupa koloid. Koloid ini dapat mengabsorpsi zat warna atau zat pencemar dalam air. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal dari absorpsi. Dapat dilihat di soal pada kondisi ini ingin menghilangkan 99% amonia, di mana untuk suhu operasinya yaitu 293 Kelvin pada tekanan 1,013 kali 105 PA dengan V 128 kg per hours kali meter kuadrat untuk udaranya, dengan L 88 kg per hours kali meter kuadrat untuk air, dan untuk YN plus 1 sama dengan 6%, bisa ditulis 0,06. Jadi yang ditanya pada soal ini berapa tray teoritisnya. Dapat kita buat neraca massa ya. Untuk yang masuk di sini ada Vn plus 1 dan Yn plus 1 dan L0, X0, dan untuk yang keluar Y1, V1, Ln, dan Xn. Pertama kita hitung aliran dalam molar. Dapat kita ketahui dari literatur untuk MR udara sebesar 29 atau 28,97 bisa dibulatkan menjadi 29 dengan rumus V aksen sama dengan V per MR udara. Jadi 128 dibagi 29 dapatkan hasil 4,41. Lanjutnya untuk menghitung L aksen sama dengan L per MR air. Karena diketahui tadi untuk L nya 128 dibagi 18 sama dengan 10,44 kg mol per hours meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita menghitung mol amonia inlet atau yang masuk.
Berarti dengan rumus V aksen dikali Y N plus 1 per 1 kurang Y N plus 1. Berarti V aksennya sudah kita dapat tadi 4,41 dikali 0,06 dibagi 1 kurang 0,06. Dapatkan hasil untuk mol amonia masuk sama dengan 0,28. Pada soal tadi kita ingin menghilangkan 99% amonia. Berarti terdapat 1% amonia di gas keluaran. Jadi bisa kita hitung untuk mol amonia keluar yaitu 0,28 dikali 0,01 sama dengan 0,0028. Nah, karena sudah kita dapat mol keluarannya, bisa kita hitung untuk Y1 nya dengan rumus mol keluaran dibagi V aksen ditambah mol keluaran, yaitu 0,028 dibagi 4,41 ditambah 0,0028 sama dengan 0,000635. Dari neraca massa tadi, dari gambar di atas tersebut dapat kita ketahui YN plus 1 nya sama dengan 0,06. Untuk Y1 telah kita hitung tadi 0,000635 dan untuk X0 sama dengan 0. Maka bisa kita hitung neraca massa komponen untuk amonia dengan persamaan L aksen dikali X0 per 1 kurang X0 ditambah V aksen dikali YN plus 1 per 1 kurang YN plus 1 sama dengan L aksen dikali XN per 1 kurang XN ditambah V aksen dikali Y1 per 1 kurang Y1. Nah, bisa kita masukkan angka-angkanya seperti di atas dan diperoleh XN-nya yaitu 0,026. Selanjutnya untuk pembuatan kurva bisa dijelaskan oleh Saskia. Oke, dari persamaan di atas dapat digambar garis operasi, yaitu dengan cara memilih minimal 3 harga YN ditambah 1 sembarang yang terletak di antara 0,00635 dan 0,06. Misalkan kita ambil YN tambah 1-nya mulai dari 0,001, lalu harga ini disubstitusi ke persamaan neraca di sekitar kotak garis putus-putus dan kita dapatkan XN-nya 0,00015. YN plus 1 untuk 0,01, XN-nya 0,00398. Untuk YN ditambah 1 sama dengan 0,06, maka XN-nya yaitu 0,026. Step yang pertama, kita membuat kurva kesetimbangan data dapat diperoleh dari tabel berikut. Kurva kesetimbangan yang diperoleh adalah seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, untuk step kedua, kita menggambar garis operasinya. Garis operasi yang ditunjukkan oleh garis berwarna biru. Untuk step ketiga, kita menggambar plat teoritis, yang mana kita ketahui YN ditambah 1 itu 6% atau 0,06 dan Y1-nya yaitu 0,000635. Maka, dari gambar di atas diperolehlah plat teoritis di sekitar 4 plat, yang mana ditunjukkan oleh garis yang berwarna merah. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.